Tahun lalu kami di challenge berani nggak sedekah 1000 porsi gitu kan. Nah kita antara ikhlas nggak ikhlas gitu kan. Kadang kerupuk aja kita belah sama adik kita. Karim. Telur dibelah untuk berempat sama kakak gitu. Ya. Dijual ke orang yang lewat, rongsokan itu. 15.000 laku, ya hari itu kita bisa makan bang. Jangan saat susah kamu curhat ke ibu, jangan, nggak perlu. Gitu. Saat bahagialah kamu ajak ibumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sukses bersama Allah. Sahabat Bang Zul, masih dalam cerita Bang Zul. Pada saat ini kita akan mendatangi seorang pengusaha bestseller ya, buahan, fruit seller. Tapi buahan ini menarik, nggak banyak buahnya, hanya satu saja. Kepo kan, pengen tahu? Nah, cluenya adalah ini disandingkan nama buah ini dengan seorang duda keren. Pengen tahu? Pasti itu namanya duren. Ayo kita sambangi, kita datangi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam apa kabar, sehat? Sehat Bang Zul, alhamdulillah. Oke, baik. Senang sekali sahabat Bang Zul bisa hadir di tempat usaha yang luar biasa. Ini Bang Anton, kira-kira ramenya ini pagi, siang atau malam? Di sini sebelum jam makan siang sama malam. Oh Bang Zul. iya, karena ada lagunya belah durian itu di malam hari. Oh iya. Bang Anton, luar biasa. Ini kita bisa mengambil pelajaran ya dari kehidupan orang-orang sukses. Subhanallah, sukses bersama Allah ya. Salah satunya adalah Mas Anton. Bisa Mas Anton jelaskan nggak dari pertama perjalanan awal, dalam bahasa kerennya kan no gain without pain. Tidak ada sebuah keberhasilan tanpa ada kepedihan, kesulitan yang kita lalui. Dari awal bisa Mas Anton ceritakan? Iya Bang Zul. Bagus banget. Oh, belum ya? belum. Gimana Mas Anton? Ya, memang dulu waktu kecil Bang Zul, ya mau nyari makan aja orang tua susah gitu kan. Akhirnya ya kita berusaha sendiri bagaimana bisa makan enak waktu itu ya. Waktu masih SD aja, bayar sekolah aja selalu nunggak gitu kan. Itu di Pulau Jawa ya? Ya. Sebelum merantau ke Jakarta ya? Masih di Jawa Timur. Ya Allah, dari kecilnya susah untuk makan saja susah, orang tua susah mencari makan ya? Kadang kerupuk aja kita belah sama adik kita. Karim. Telur dibelah untuk berempat sama kakak gitu kan. Nah, dari situlah saya dan kakak saya berusaha bagaimana dapat uang sendiri. Salah satunya paling gampang adalah jadi loper koran, jual koran. Loper koran, ya. Jual koran. Berawal dari kesulitan, kemudian merantau, kemudian menjadi loper koran pertama kali ya? Ya, waktu kecil, waktu SD itu. Oh, SD masih di Jawa ya? Ya, masih di Jawa. Ya, gitu, Pak. Nah, dari situlah kita bisa makan sendiri, beli sendiri, nggak ngerepotin orang tua, karena orang tua lagi susah gitu kan. Iya. Gitu Bang Zul. Nah, kemudian setelah menjadi loper koran, kira-kira berapa lama itu loper koran? Ya, 4 tahun lah Mas. 4 tahun ya? 4 tahunan. Nah, kemudian beralih nih. Konon katanya dulu sempet jual apa ya? Buat makan aja jual perabotan rumah ini. Bisa diceritain nggak Mas? Betul. Sulitnya pertama kali. Nah, waktu itu memang orang tua lagi sangat-sangat hidupnya lagi susah, sulit banget gitu kan. Kita udah ngontrak rumah orang, bilik bambu lagi, udah ngontrak bambu. Mau makan aja harus jual kursi yang dari zaman dulu ada karet yang mentul-mentul. Dijual ke orang yang lewat, rongsokan itu. 15.000 laku, ya hari itu kita bisa makan Bang Zul. Jadi hari itu, kata Nabi, orang yang miskin itu memang hari itu nggak bisa makan. Tapi kalau masih bisa makan, besok belum dikatakan miskin. Ya. Mas Anton termasuk yang di situ tuh. Mau makan aja udah nggak bisa, jual kursi 15.000 untuk makan. Pertama kali kepahitan dalam kehidupan ini ya dialami. Kemudian kita langsung, Mas Anton merantau ini ketika kapan ke Jakarta? Ke Jakarta 2001 Bang Zul. 2001. Tapi memang waktu sedihnya itu kita makan aja harus ditagi-tagi untuk bayar kontrakan juga, makan susah waktu kecil itu. Sehingga sekilas balik pada saat merantau kita harus punya semangat gede bagaimana kita bagian orang tua yang udah susah dulu Bang Zul. Membahagiakan orang tua. Ya. Jadi intinya ketika ada kesulitan ada niat Mas Anton untuk keluar dari, jadi sabar, al-khuruj min masyaqqah, keluar dari kesulitan,
mencoba untuk membahagiakan orang tua bagaimanapun cara. Itu motivasi awal Mas Anton Ya. untuk mencari rizki ya. Insya Allah. Oke, untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apa yang Mas Anton lakukan itu untuk membahagiakan kedua orang tua ini? Ya bagaimana bekerja, dapat penghasilan, bisa nggak ngerepotin orang tua lagi di saat sudah kecil sudah direpotkan, ya saat ini kita bagikan bagaimana caranya dapat penghasilan Bang Zul. Tiap bulan kita bisa transfer, bisa menghidupi beliau dengan lebih ekonominya lebih baik lah. Baik, dari lapor koran pertama usaha yang dilakukan. Yang kedua apalagi usaha yang untuk membahagiakan orang tua, penghasilan yang dapat. Konon di Tanjung Priuk katanya pernah ya, tinggal betul. di Tanjung Priuk. Jadi istilahnya kuli gudang lah. Kuli gudang Ya. pernah dilakukan juga oleh Mas Anton. Waktu di Tanjung Priok di pelabuhan waktu Ya. itu, Bang Zul. Setelah itu, setelah kuli gudang, kemudian kerja apa lagi Mas Anton? Ada penawaran masuk satpam Bang Zul. Satpam, menjadi security, di Security. sebuah perusahaan. Dia perbankan. Di perbankan, plat merah ya kalau nggak salah ya, kalau Insya saya Allah, baca-baca lihat. plat merah Bang Zul. Nah, di sana awal menjadi security, bagaimana bisa mengirim orang tua dari penghasilan, kan security kan kecil tuh, Betul. ya kan, penghasilan kecil. Apalagi masih kontrak kan? Masih kontrak. Kemudian bisa meningkat karir, ada nggak cerita yang unik gitu yang bisa disampaikan kepada kita? Insya Allah ada Bang Zul. Ya, gimana? Nah, waktu itu memang alhamdulillah kalau orang Jawa bilang dilalah gitu. Ya. Kok bisa diterima Ya. di sebuah perusahaan perbankan plat merah jadi satpam gitu kan. Betul. Ya awalnya memang kita ini kan melayani Bang Zul ya. Kalau setulus hati nggak dibuat-buat, mungkin beda ceritanya kalau dibuat-buat. Ya, betul. Biasa kalau Assalamualaikum, selamat datang di bank kami, bisa kami bantu, kan setulus hati tuh. Dengan hati ya. Nah, ternyata layanan baik sering Bang Zul parkirin mobil dikasih lebih dari ekspektasi. Padahal kita nggak mikir, Bu udah dipaksa. Udah Pak, jangan Pak. Kesulitan ATM-nya ketelan, kita telepon ke operator, nggak sampai 5 menit bisa bantu. Nah, kayak gitu-gitu Bang Zul. Tiap hari melayani customer gitu. Berarti melayani, menyebarkan kebaikan dengan hati, bukan karena pencitraan atau apapun, akan kembali lagi kebaikannya kepada kita. Insya Oke, Allah. luar biasa. Poinnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berusaha bagaimana mendapatkan rezeki yang halal yang berkah untuk orang tua dengan cara menebarkan kebaikan kepada orang lain dengan hati, dan kemudian akan berbalik lagi kepada kita mendapatkan rezeki yang berkah tadi. Insya Allah. Lanjut lagi cerita yang selanjutnya, setelah jadi security, kemudian bisa meningkat lagi jadi karyawan di sana? Ya, alhamdulillah. Tahun 2009 saya dinobatkan jadi satpam terbaik nasional. Alhamdulillah, Nah, satpam terbaik nasional. Waktu itu ada program marketing. Bagaimana jualan terbanyak, hadiahnya umroh Pak Zul. Subhanallah. Dan alhamdulillah waktu itu kan saya kalau satpam di kantor itu kan ketemu nasabah duluan daripada pegawai lain. Ya. Begitu buka tutup pintu, Assalamualaikum selamat datang, saya tawarkan produknya langsung Pak Zul. Sehingga alhamdulillah dari situlah saya dapat hadiah. Jadi the best marketing Hasanakat waktu itu produk kartu pembiayaan. Nah, salah satu-satunya satpam yang alhamdulillah Allah kasih rezeki bisa juara 1 nasional Bang Zul. Jadi lucunya, uniknya lagi, saya pernah baca itu ya, biografi Mas Anton, bahwa menebarkan kebaikan kepada siapapun, menyapa dengan hati, menebarkan kebaikan, ternyata yang dilayani itu adalah salah satu petinggi dari bank tadi ya. Nah, Betul. kemudian dipromosikanlah Mas Anton ini menjadi karyawan tetap, dari outsourcing menjadi karyawan tetap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi namanya orang mencari rizki, terus kita ingin menambah rizki, kemudian bagaimana juga kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Apa yang dilakukan Mas Anton setelah itu? Dengar-dengar langsung resign atau mengundurkan diri atau seperti apa dari bank tadi yang sudah menjadi karyawan tetap? Ya, alhamdulillah karena usaha kita semakin besar dan harus melebarkan sayap, cabangnya sudah ada di 6 kota gitu Bang Zul. Saya nggak mau menzolimin kantor, Betul. akhirnya mengajukan resign gitu. Alhamdulillah. Izin ke ibu dulu, orang tua yang sempat memang agak menolak karena ada kebanggaan kalau di kampung kan ditanya, Mbak Nini, ibu saya kan ini ya, anakmu kerja di mana? Di bank gitu, ada Oh, kebanggaan iya, gitu iya, kan. iya, Tapi iya. begitu aja mau kerja di mana? Tukang duren, itu kan gak enak banget Bang Zul. Tapi suatu keberkahan, alhamdulillah bisa punya 7 outlet dan ngasihnya lebih 7 banyak. outlet. Gitu kan. Subhanallah. Memberikan rizki, berbagi rizki kepada orang tua lebih banyak ketika menjadi pengusaha duren dibanding menjadi karyawan. Betul. Alhamdulillah. Memang dalam surah Al-Baqarah ayat 215 dikatakan memang kita memberikan nafkah itu kepada keluarga yang pertama lil walidain, kepada kedua orang tua, lil aqrabin, jadi orang-orang yang terdekat kita terlebih dahulu, baru kepada
kepada fakoro, masakin dan lain sebagainya, ibnu sabil dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh Mas Anton ya. Artinya mengaplikasikan syariat agama Allah dalam kehidupannya. Jadi subhanallah, sukses bersama Allah. Jadi ketika Mas Anton keluar nih dari bank, kemudian motivasinya awal kenapa sih keluar? Ingin berbakti seperti apa pada kedua orang tua? Bedanya apa ketika menjadi karyawan sebuah perusahaan perbankan, kemudian dengan menjadi pengusaha owner sendiri, bedanya apa berbakti pada kedua orang tuanya itu? Ya, makasih Bang Zul. Ya, dibanding finansial tadi ya, uang ya. Ya, jadi banyak kelebihannya setelah kita punya usaha sendiri Bang Zul. Waktunya tidak terikat. Memanage waktu Betul, ya. dan targetnya buat kita sendiri, bukan target untuk perusahaan gitu kan. Betul. Artinya alhamdulillah waktu lebih banyak karena niatan waktu awal, kenapa harus resign dari perbankan yang notabene tahulah di bank penghasilan berapa Bang Zul kan gitu kan. Iya. Dan waktunya juga terbatas untuk menguji orang tua ya. Betul, terbatas. Kalau kita di kantor jadi pegawai kan berkunjungnya paling setahun 2 kali. Ya. Kalau nggak liburan sekolah, lebaran gitu Ya. kan. Tapi alhamdulillah memang cita-cita saya bagaimana tiap bulan bisa mengunjungi ibu Bang Zul. Subhanallah. Tujuan resign awalnya gitu. Ya, jadi ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridho Allah tergantung kedua orang tua. Kalau motivasi kita ikhlas kepada kedua orang tua akan kembali lagi ke kita. Nggak usah jauh-jauh, Allah berjanji juga dalam surah Baqarah 219 dikatakan bahwa mathalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Jadi satu yang kita infakkan kepada manusia jadi menjadi 7 kali lipat ila sabimi'atan. Jadi sampai 700, 100 lipat 700 lipat. Jadi itu yang dirasakan ya. Berarti apa yang kita keluarkan, apakah kebaikan, amal soleh maupun harta yang kita keluarkan itu berbalik lagi kepada kita. Nah, dengar-dengar ada kiat-kiat. Nah, jadi ibarat kata kalau kita mau mancing apa namanya ikan, kita harus pakai kail yang kuat, yang kokoh, yang mahal. Umpan juga harus yang besar gitu. Ya. Harus dipancing dengan sedekah. Ada nggak pengalaman-pengalaman tentang sedekah? Ya, alhamdulillah Bang Zul. Di tahun lalu di masa pandemi justru kita buka 3 cabang. Alhamdulillah. Karena apa? Saya insya Allah dengan sedekah itu Allah kasih 10 kali lipat bahkan lebih gitu kan. Alhamdulillah. Pada tahun lalu kami di challenge berani nggak sedekah 1000 porsi gitu kan. Nah kita antara ikhlas nggak ikhlas gitu kan. Wah berapa juta itu kan. Tapi Ya, alhamdulillah kita coba ikhlas, kita beranikan itu. Alhamdulillah kita bisa berbagi pada saat Ramadan itu 1000 porsi dan kita bahkan lebih targetnya untuk berbagi takjil Ramadan gitu. Luar biasa. Jadi bersedekah 1000 porsi untuk takjil buka puasa orang yang sedang berpuasa pada bulan suci Ramadan tahun kemarin. Ya. Dan kemudian juga ada Jumat berkah ya. Jumat berkah insya Allah. Memberikan apa namanya makan Nasi kepada kotak. nasi kotak kepada orang-orang yang tidak mampu. Baik. Ada nggak amalan-amalan amal soleh kita, ibadah-ibadah kita kan ibadah madhoh, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya itu kita lakukan ya. Usaha begini kan kita bayar zakat 2,5% karena usaha ya, bukan kita nanam sendiri. Kalau nanam sendiri 5%. Nah, ada nggak sholat-sholat yang sunnah yang dilakukan sehingga bisa menggapai keberkahan dalam kehidupan? Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita bersama komunitas dan teman-teman di rumah juga gitu. Bagaimana menjaga sholat duha, Bang Zul? Sholat duha. Pernah ketemu sahabat kita disenggol. Kamu sholat duha cepet-cepet buru-buru cuma 2 rakaat lagi gitu kan. Ya. Nah, beliau ngasih saran bagaimana menjadi pengusaha sukses. Sholat duhanya mesti mentok. Loh kok mentok gimana? Ya minimal 8 rakaat sampai 12 rakaat. Nah, Subhanallah. kita jalan itu alhamdulillah konsisten kita berusaha nggak buru-buru. Wah indah banget Ustadz, 8 sampai 10 rakaat gitu. Hampir perjalanan pokoknya di perbankan sampai sekarang usaha kita nggak putus insya Allah Ustadz. Baik, jadi luar biasa ya. Jadi hablum minallah, luar biasa ibadahnya, sholat duhanya sampai 12 rakaat. Hablum minan nasnya menebarkan kebaikan kepada siapapun, ya kan? Ya. Termasuk pegawai kami anjurkan sebelum buka toko, nggak usah buru-buru buka toko, tapi buru-burulah sholat duha. Allah karim, ya. Nah, tentang usaha ini nih ya, durian seller ya, menjual durian. Ini produksi seperti apa? Bahkan ada katanya makanan yang di eskan buahnya ya, Ya, dan betul. ada ketannya. Produksi seperti apa nih coba? Kebetulan alhamdulillah kalau yang ketan durian memang resepnya ibu saya Ustadz. Oh ibu, Iya. subhanallah. Diajarkan kami belajar sekali 2 kali gagal. Rasanya nggak sama dengan ibu. Tapi yang di cabang Jombang karena buatan tangan ibu langsung viral di Jombang. Subhanallah. 100 porsi per hari dengan santainya di toko itu banyak pembelinya Ustadz. Nah, resep itu kita bawa ke Jakarta dan alhamdulillah Ramadan kemarin kita tebarkan untuk sedekah dan alhamdulillah
viral sekarang. Oh iya, ini alhamdulillah. Makasih nih Pak. Aduh, kita disuguhkan nih sahabat Bang Zul. Nanti kalau mau Sop mencicipi durian keju ini ini, namanya Ustaz. sop durian keju Ya. di Tom Durian. Cabang Bekasi, Jalan Kartini, Jalan Bekasi, Merah Bang Kartini, Bang Bekasi. Zul. Silakan bisa dicoba. Kita coba nih ya. Ya, Bang Gimana? Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bang Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Saya nggak belah durian tapi sudah makan duriannya, luar biasa. Oh iya, jadi tetap orang tua sebagai keramat ibunda Insya Allah. kita hadirkan juga dalam ketika kita beraktivitas. Tidak hanya doanya, Ya. tapi meminta resep. Ya, jadi doa orang tua itu ternyata yang itulah yang membuat kita sukses ya sebenarnya. Insya Allah. Nah, kemudian ada nggak tips-tips untuk sahabat Bang Zul nih yang mereka kadang-kadang ketika pandemi ini sedang mengalami kesulitan ya, Ya. kebangkrutan, kepailitan, apapun ujian yang Allah berikan, apa tipsnya agar kita bisa terus berkarya, Ya. kemudian kita berbuat untuk umat. Karena keberhasilan itu ternyata bukan hanya untuk diri kita, Ya. bisa mencapai sesuatu yang kita cita-citakan, tetapi bermanfaat untuk manusia yang lain, Betul. untuk keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan sahabat-sahabat Mas Anton dipanggil ke sini ya untuk bekerja sama dan lain sebagainya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-sebaik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Silakan Mas Anton, bisa nggak tips-tips apa yang bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat Bang Zul? Baik, sahabat Bang Zul, memang di masa pandemi ini banyak UMKM yang notabene kalau secara kasar tumbang gitu kan. Tapi alhamdulillah kami bisa berbagi dengan teman-teman para reseller. Ayo kita bangkit, kita bareng-bareng jualan. Nggak usah modal. Kamu datang ke Tom Durian, nanti laku baru bayar. Kita bantu itu Bang Zul. Tapi jangan lupa nih, di saat sempit kita masih bisa sedekah. Oh, Gitu Bang Zul. Gitu. Dan sedekah. kami menyampaikan bagaimana menjual produk kami, gitu ya Ya. Bang Zul. Pada saat kemarin juga pembukaan cabang dan sebagainya, ajalah orang tuamu kemana-mana gitu. Ibu saya Senangkan mau orang buka tua. di Bali saya ajak, ke Semarang saya ajak, gitu kan. Jangan saat susah kamu curhat ke ibu, jangan, nggak perlu, gitu. Saat bahagialah kamu ajak ibumu. Nah, itu kiat-kiat yang kami sampaikan, dan tiap pagi bangun pagi kita berdoa. Bahkan handphone ini teman-teman tim kami yang online, kalau nggak ada online kami udah jujur mati Ustadz, Bang Zul. Setahun ini selama pandemi kita besarkan online. Bahkan kita baca Al-Fatihah di depan handphone Bang Zul. Bagaimana Allah supaya ada rezeki yang mengalir lewat sosmed kita. Bangun pagi, setelah berdoa, setelah subuh, kita buru-buru posting Bang Zul. Oh, ada pengaruh istri juga nggak pasangan hidup dalam keberhasilan dari usaha ini? Pasti. Pasti Bang Zul. Ya, kalau satu orang istri berdoa, makbul 2, 3, 4 gitu nggak? Oh, nggak ya. Dan cukup satu aja Istri ya. itu, satu insya Allah, Bang. Baik, terima kasih ya Mas Anton. Semoga ini bisa membawa manfaat kepada kita semua, Insya Allah, terutama amin. sahabat Bang Zul. Sahabat Bang Zul, luar biasa. Pelajaran yang kita ambil dari Mas Anton di Tom Durian, luar biasa keberhasilan yang didapatkan karena menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, bagaimana beribadah, menambahkan dengan amalan-amalan salat sunnah dan lain sebagainya. Kemudian hablum minannas, menebarkan kebaikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi Allah ini. Irhamu man fil ardi rahamkum man fis sama. Tebarkan kebaikan kepada siapa saja yang ada di muka bumi Allah ini. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirkan juga selain Allah ada orang tua kita, doa keramat kita, ibunda kita, agar kehidupan kita menjadi sukses. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya Allah muwafiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sahabat Bang Zul, jangan lupa subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya. Karena apa yang Anda lakukan akan bermanfaat dan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.